Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Oke, kembali lagi bersama saya Kak Hernowo pada pembelajaran kimia. Hari ini kita akan membahas tentang materi sistem Kolloey. Ya, oke. Adapun untuk kompetensi dasar dan juga indikator penjelasan dan juga untuk tujuan pembelajaran kalian adalah sebagai berikut. Oke, itu ya tujuan pembelajaran kalian ya. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya ingin kalian untuk melihat video yang berikut ini. Pagi-pagi gini, sambil menikmati suasana, enaknya ngopi nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi ngapain itu? Enggak, lagi ngopi aja. Oh, gitu. Itu bawa apa? Susu. Oh. Sama kan minumannya kan? Beda dong. Loh, beda. Kalau kita lihat nih, kopi warnanya hitam. Kalau susu warnanya apa? Putih kan? Putih. Terus yang kedua, kalau kita lihat dari kacamata ilmu kimia, ini jelas beda. Oh, beda. Bedanya di mana ya? Nah, kalau mau tahu bedanya apa, kita lihat percobaan yang berikut ini. Oke, selamat siang semuanya. Kali ini kita akan melakukan percobaan sederhana ya untuk membedakan antara kopi dan susu berdasarkan dari video sebelumnya. Oke ya. Nah, gimana tadi ngeliat videonya? Ya, ternyata ada percakapan antara dua orang guru gitu. Yang satu minum kopi, satu minum susu. Ternyata mereka mempertanyakan tentang perbedaannya apa. Setelah dilakukan percobaan sederhana, ternyata kopi itu mengamburkan cahaya. Susu juga. Tapi di kopi itu terlihat partikelnya. Susu tidak. Kesimpulannya adalah kopi adalah suspensi, sedangkan susu adalah kolloid. Nah, sekarang bagaimana sih pengertian kolloid secara umum? Ya kan? Nah, kita akan minta tolong nih untuk menjelaskan tentang kira-kira kolloid itu apa sih? Ya. Oke, kita akan minta bantuan mesin pencari. Nah, kalian juga pasti sering nih ya, kalau misalnya mau tahu teori-teori apa, kalian pasti menggunakan mesin pencari. Dalam hal ini saya menggunakan Google. Ya. Google. Google kemana ya? Google. Nah, ini dia Google-nya. Google. Hei, bangun. Google. Iya. Oke. Google, saya boleh minta tolong nggak?
Saya minta tolong jelaskan tentang pengertian sistem koloid. Boleh Pak, silahkan didengarkan ya. Kita dengarkan ya. Oke, silakan Google. Pengertian koloid adalah campuran heterogen dari dua zat atau lebih di mana partikel-partikel zat berukuran antara 1 hingga 100 nanometer terdispersi, tersebar merata dalam medium zat lain. Zat yang terdispersi sebagai partikel disebut fase terdispersi, sedangkan zat yang menjadi medium mendispersikan partikel disebut medium pendispersi. Oke, itu dia penjelasan dari Google. Ternyata koloid itu ada ciri khasnya ya. Ciri khasnya itu adalah dia merupakan campuran heterogen yang ternyata berisi campuran. Ya, campurannya itu ada dua bagian. Yang pertama adalah zat terdispersi, yang satu lagi adalah medium pendispersi. Nah, dia campuran heterogen. Kalau heterogen, berarti dia tidak saling campur. Gitu ya. Nah, tapi kenapa kalau misalnya kita lihat dia menyatu ya? Seperti susu tuh. Susu kan dia nyatu saja ya. Kita nggak bisa ngelihat antara zat terdispersi sama medium pendispersinya. Ternyata ini adalah ciri khas dari koloid. Terlihat homogen, padahal dia campuran heterogen dari zat terdispersi dan medium pendispersi. Kalau dibayangkan nih, zat terdispersi itu terletak di dalam, ya, sedangkan mediumnya terlihat di luar. Jadi zat terdispersi yang terdapat di dalam itu menentukan jenis-jenis koloid, sedangkan mediumnya adalah yang kita lihat menggunakan mata kita, ya, itu yang terlihat oleh kita. Nah, berdasarkan percobaan yang tadi, ada 3 jenis larutan ya. Ada larutan biasa, ada koloid, sama suspensi. Kira-kira apakah dari campurannya saja perbedaan antara larutan koloid dan suspensi? Ternyata perbedaannya lumayan banyak. Ya, oke. Jadi kalau misalnya mau tahu perbedaannya, kita bisa lihat di tabel yang berikut ini. Nah, ini tabelnya nih, kalian lihat deh. Ternyata banyak ya perbedaannya ya, antara koloid, larutan, dan juga suspensi. Ada ukuran partikel, ada kestabilan, ya kan? Ada campurannya juga, gitu. Dan juga ada contoh-contohnya. Kalau kalian lihat di tabel, contoh dari larutan adalah air gula, air garam, ya, yang ketika kita campurkan dia sudah tidak lagi terlihat mana gulanya, mana airnya, mana garamnya, mana airnya. Adanya air gula dan air garam. Suspensi, contohnya apa? Suspensi kita lihat. Suspensi contohnya apa? Kopi, air kopi, ya, lalu juga air dengan pasir. Kalau kita campur, dia bercampur, ya. Tetapi lama-kelamaan dia akan memisah karena campuran heterogen. Terlihat. Koloid tadi apa tuh? Ada susu, ada santan, ya. Terlihat homogen, padahal dia heterogen. Nah, apakah contohnya hanya susu sama santan? Ternyata koloid itu banyak, ya. Banyak contohnya dan banyak jenisnya. Gitu, ya. Oke, jadi untuk membahas lebih lanjut, kita akan lihat video berikutnya penjelasan tentang jenis-jenis dari koloid. Setelah kalian mempelajari tentang perbedaan antara larutan, koloid, dan juga suspensi, dan juga memahami tentang pengertian koloid, sekarang kita akan belajar mengenal jenis-jenis dari koloid. Ya, perlu diingatkan bahwa koloid itu adalah campuran heterogen yang terdiri dari zat terdispersi dan medium pendispersi. Ya, zat terdispersi itu kita bagi menjadi 3 bagian yang terdiri dari zat padat, zat cair, dan juga gas. Baik, yang pertama, jika koloid memiliki zat terdispersi zat padat, dinamakan sol. Ya, dinamakan sol. Jadi kalau misalnya koloid punya zat terdispersi zat padat dan mediumnya adalah zat padat juga, dinamakan sol padat. Contohnya apa?
seperti kaca berwarna, gelas berwarna, ya, berlian, itu adalah sol padat. Berikutnya, kalau mediumnya adalah cair, dinamakan sol. Ya, dinamakan sol. Contohnya apa? Seperti cat tembok, tinta, dan lain-lain. Gitu ya. Oke, yang ketiga, kalau misalnya zat terdispersinya zat padat, sedangkan mediumnya adalah gas, dinamakan aerosol padat. Ya, aerosol padat. Beda ya, kalau mediumnya itu adalah gas, dinamakan aerosol padat. Contohnya adalah seperti asap kendaraan bermotor, debu, itu adalah contoh dari aerosol padat. Berikutnya yang kedua, koloid yang terdiri dari zat terdispersinya zat cair, dinamakan emulsi. Ya, kalau zat terdispersinya adalah zat cair, mediumnya adalah zat padat, dinamakan emulsi padat. Contohnya apa? Seperti keju, mentega, gitu ya. Itu adalah emulsi padat. Berikutnya yang kedua, kalau koloid zat terdispersinya adalah zat cair, sedangkan mediumnya juga cair, dinamakan emulsi. Contohnya seperti susu yang tadi percobaan, ya, susu, santan, gitu ya, itu adalah emulsi. Sedangkan yang ketiga adalah kalau mediumnya adalah gas. Nah, kalau mediumnya gas dinamakan aerosol. Karena zatnya cair, jadi namanya adalah aerosol cair. Contohnya apa? Kabut di pagi hari, awan, luar biasa ya, awan tuh koloid loh, ya, itu juga merupakan aerosol cair. Yang ketiga adalah kalau koloidnya memiliki zat terdispersi gas, ya, dinamakan busa. Namanya apa? Busa. Ya, oke. Jadi kalau misalnya koloid zat terdispersinya adalah gas, mediumnya adalah padat, dinamakan busa padat. Ya, contohnya apa? Seperti karet busa, batu apung. Tahu batu apung ya? Batu ketika dicelupkan dalam air dia mengapung tuh. Nah, itu koloid loh. Golongan busa padat. Ya, oke. Berikutnya yang kedua. Kalau misalnya koloidnya zat terdispersinya adalah gas dan juga mediumnya adalah cair, namanya adalah busa atau buih. Ya, namanya apa? Busa atau buih. Contohnya apa? Gelembung-gelembung sabun, krim kocok. Nah, itu adalah contoh dari busa dan atau buih. Nah, itulah jenis-jenis koloid ya, berdasarkan dari zat terdispersi. Gitu, lumayan banyak ya. Oke. Kalian pasti bisa nih belajarnya ya. Untuk lebih jelasnya, silakan lihat rangkumannya dalam tabel berikut ini. Ini tabelnya. Tuh ya. Banyak ya. Oke. Itu adalah jenis-jenis dari koloid. Oke. Pembelajaran kita sudah selesai. Nah, ya, jadi kalian tadi sudah belajar tentang pengertian dari koloid, perbedaannya ya antara larutan, suspensi dan juga koloid dan juga jenis koloid. Oke, baik, begitulah ya. Jadi selesailah pembelajaran kita kali ini ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke, nanti kita akan belajar lagi di video pembelajaran berikutnya. Oke ya, oke. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan kata-kata. Terima kasih banyak. Tetap semangat. Salam sehat semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Oke ya. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya ya. Loh, kok ada? Iya dong. Kan ada di video ini. Udah, sok atuh silakan pamit sekalian. Oke, terima kasih ya. Nonton video ini, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Loh, itu ikut juga. Dah. Iya, gue udah bareng-bareng sama kayak sebelah. Rame. Di video ini ada kita ikutan sih. Ya, aduh. Thank you, makasih. Tunggu selesai ya videonya. Udah. Kita closing bareng-bareng ya. Oke, siap. Siap kompak nih. Ya, bareng ya. Oke, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.